Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Talibat KMI kelas 11 yang dimulakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita masih di bab 7. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, sampai di dalil yang ketiga, walahu an Uqbah bin Amirin marfu'an, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Kita baca penjelasannya dari Syekh Utsaimin hafizallahu ta'ala. Wa dalilu tsalits, ini ya, wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamah, sisi pendalilnya yang kita baca ya. Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu, siapa yang mengalungkan satu tamimah, ya, tamimah itu ya seperti jimat kalau kita, ya, cantolan-cantolan tertentu, maka Allah tidak akan menyempurnakan perkaranya, ya. Waman, dan juga setelahnya, ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu, dan siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah ini ya disebutkan di syarah kitab tauhid yang lain, ya, di antaranya Syekh Fauzan, adalah seperti itu loh, kalau antum di sini apa, kerang kecil yang dirangkai jadi kalung gitu. Nah, itu wada'ah, ya, seperti itu. Nah, siapa yang mengalungkan kalung-kalung seperti itu, ya, dengan keyakinan kalung itu memiliki, ya, magis tertentu, ya, maka kata Nabi SAW, fala wada Allahu lahu, ya, maka Allah, ya, tidak akan menjaminnya, artinya Allah akan meninggalkan dia. Taib. Ya, lihat di sini kata Syekh Utsaimin, ya, hafizallahu taala, la tarakallahu lahu fadu'a'u alaihi mu'dhinun bihirmati fi'lihi alladhi fa'ala minat ta'aliq famutabiqatul hadithi at-tarjamata zahiratun. Ya, Syekh Utsaimin tidak memberikan banyak penjelasan, ya. Intinya bab ini kan membahas siapa yang mengalungkan sesuatu, ya, maka dia melakukan kesyirikan, ya, mengalungkan sesuatu dengan keyakinan kalung-kalungnya itu bisa membawa, ya, keberuntungan, menolak sial dan semisal, itu kesyirikan. Nah, di sini jelas, ya, Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan orang yang pakai gelang itu. Allah tinggalkan, udah urusanmu sama gelangnya itu, gitu. Ya, gampangnya begitu. Ya, karena kata Syekh Utsaimin ini sudah jelas dari makna hadis itu. Siapa yang menggantungkan, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu, siapa yang menggantungkan satu jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Ya, justru kebalik, apa yang dia inginkan tidak akan dia dapatkan. Ya, dia akan tertimpa sial malahan. Dan waman ta'allaqa wada'atan fala wada Allahu lahu, siapa yang ngalung-ngalungkan wada'ah tadi, seperti kalung keong atau kalung apa tadi, ya seperti hiasan-hiasan itu, tapi memang untuk keyakinan tertentu, maka, ya, tidak akan Allah jamin urusannya itu, artinya Allah akan tinggalkan dia. Taib, jelas ya. Kemudian dalil yang keempat, wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, dan dalam sebuah riwayat, ya, Nabi SAW mengatakan, siapa yang menggantungkan satu tamimah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ya, lihat penjelasan dari Syekh Utsaimin hafizallahu taala. Wa dalilu rabi' hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, ya, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Ya, sisi pendalilannya lihat, hadza sharihun fima tarjama bihil musannifu anna ta'aliqa minasyirki. Ya, ini jelas juga, ya, dikatakan oleh Syekh Utsaimin bahwa siapa yang menggantungkan gantungan seperti itu berarti dia telah berbuat kesyirikan. Wa qaulul musannif, dan Syekh Utsaimin menambahkan, fi riwayatin, ya, yuhimu anal hadits tsani muta'alliqun bil haditsil awal. Ini mengesankan kalau hadis kedua ini, ya, berkaitan dengan hadis yang pertama yang kita jelaskan ini tadi, ya.
wa fawqa ma jara alaihi istilahul muhaddithin fa innal muhaddithina yas yasta'miluna qawlahum wa fi riwayatin fi dzikri tarafin min hadithin sabiqin ya wa hadhihi riwayah hiya hadithun mustaqbalun bi ra'sihi fala yasuqu dzikruhu biha ya nabbaha ilaihi hafidhul musannif Sulaiman ibn Abdullah fi tafsiril azizil hamid wa hiya min qawaidit takhrij allati lam yadhkurha ghairuhu ya, dan ini secara khusus intinya kalimat firmatin ini banyak dipakai oleh ahli hadis ya. Di sini kan kalimat firmatin ini ya. Ini kan dipakai kok langsung dalam sebuah riwayat begitu ya. Maka intinya kata Syekh Utsaimin ya, bahwa ini berkaitan dengan hadis yang sebelum-sebelumnya begitu. Kalau di sini ada penyebutan hadis, rawinya adalah Imam Ahmad, ya di sini disebutkan pula demikian, di sini maknanya juga demikian, ya dibawakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, singkatnya begitu. Dan terakhir, ya Walibni Abi Hatim an Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah bahwa beliau Hudzaifah, sahabat Hudzaifah bin Yaman ya, melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada lingkaran semacam gelang ya. Lalu tujuan laki-laki memakai gelang atau lingkaran di tangannya itu adalah minal humma, untuk melindungi dia dari penyakit humma, panas. Ya, apa hubungannya gelang dengan panas, ya kan? Nah, maka sahabat Hudzaifah yang melihatnya pun langsung memutus ya, gelang tersebut. Wa ta'ala qaulahu ta'ala, kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman pada Allah kecuali mereka juga melakukan perbuatan kesyirikan. Ya, tapi maknanya penjelasannya dari Syekh Utsaimin fidallahu taala. Wa dalilul khamis ya hadits Hudzaifah radhiyallahu taala anhu annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqatahu. Al hadits rawahu Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi wa isnaduhu dhaif. Ya, sisi pendalilnya fi qiraati Hudzaifah al-ayah al-musaddiqatil hal, dari sisi sahabat Hudzaifah berdalil dengan menyebutkan ayat yang membenarkan keadaan yang beliau lihat. Falhalul lati kana 'alaiha muta'alliqul khayti minal humma hala syirkin. Karena sungguh keadaan yang beliau lihat ya, ini sangat ketika orang yang beliau lihat itu menggantungkan gelang untuk menyembuhkan atau menolak penyakit panas. Nah, keadaan seperti ini adalah benar-benar keadaan syirik. Falahu nasibun min qaulihi ta'ala, maka orang yang menggantungkan ya seperti itu untuk mencegah demam seperti ini ya, terkena ayat ini, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman pada Allah kecuali mereka melakukan kesyirikan ya. Jadi berbuat melakukan sesuatu yang ternyata hukumnya adalah syirik. Baik, kemudian ya kita bahas masailnya. Ada beberapa yang disebutkan ya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang pertama ya, kandungan bab ini, masail bab ini. Ya, yang pertama adalah at-taghlidhu fi lubsil halqati wal khayti wa nahwihima limithli dzalika. Sikap keras ya. Artinya penolakan keras ya. Pencegahan dengan keras ya, dari memakai lingkaran-lingkaran, jimat-jimat ya, gelang-gelang tertentu untuk tujuan-tujuan kesyirikan seperti ini. Meyakininya memiliki kekuatan magis tertentu seperti itu, ini kesyirikan. Ya, maka harus dilarang dengan ya pas begitu. Yang kedua,
الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. Bahwa ya para sahabat, ini yang diingatkan Nabi kan para sahabat, ya enggak? Dengan peringatan yang sangat tandas oleh Nabi. Ya, yaitu apa? Nabi menyebutkan kalau ada di antara kalian mati dalam keadaan membawa jimat seperti itu, maka tidak akan beruntung selamanya. Ini sahabat loh ya yang diajari Nabi seperti itu, ya kan? Nah, maka ya, di sini ada syahid ya, di perkataan para sahabat bahwa syirik besar, syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Ya, karena ya, Nabi mengingatkannya hanya bawa gelang ya digantungkan untuk digantungkan dengan keyakinan bisa mencegah sakit, mencegah musibah dan sebagainya. Ini dosanya lebih besar daripada dosa besar. Bisa dipahami? Baik, Masya Allah ya. Ini faedah yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, annahu lam yu'dzar bil jahalah, bahwa tidak ada uzur dengan kebodohan. Maksudnya apa? Lihat ya, dijelaskan saya Utsaimin di sini. Likaunihi sallallahu alaihi wasallam lam yastafsir ya mustafsilan an halihi, karena Nabi ketika bertanya apa itu ya, ini gelang untuk mencegah ini ya, dan sebagainya ya, maka Nabi pun tidak yastafsir, tidak meminta rincian untuk apa gelang-gelang tersebut dan sebagainya, tidak ya. Hal kana jahilan amla fa kaunul mas'alati ya mustahiratan fid dini zahiratan bainal muslimina yamna'ul udhra biha fa innal ulama yufarriquna baina afradil masaili bi'tibari dhuhuri wal khafa'i wal udhru mahalluhul masailul khafiyyatu allati yaghmiduhu daliluha ya. Maka begini, simpelnya begini, bahwa kalau masalahnya sangat jelas ya, maka hukumnya langsung berlaku begitu. Ya, adapun ya kalau memang permasalahannya itu ya membutuhkan ya, penjelasan ya bagi orang awam itu tidak langsung paham, nah, maka di situ ya, perlu penjelasan agar tidak ada namanya orang beralasan dengan ketidaktahuan dia. Baik, yang keempat, annaha la tanfa'u fil ajilati bal tadurru liqaulihi la taziduka illa wahnan, ya, bahwa tidak ada manfaat dalam hal yang tergesa-gesa, bahkan justru memadaratkan. Dasarnya di dalam ayat di atas adalah la taziduka illa wahnan, ya kan? Kan ditanyain oleh Nabi itu apa yang ada di tanganmu itu? Ya, minal wahina, ini pencegah penyakit lemah tangan atau yang semisal, ya Kak. Maka di sini itu perbuatan tergesa-gesa. Maka kan Nabi mengingatkan itu justru akan menambahi lemah. Kemudian yang kelima, al-inkaru bitaglidhi ya, ala man fa'ala mithla dzalika. Mengingkari dengan keras siapa yang melakukan hal-hal seperti ini. Ya, artinya orang yang berbuat kesyirikan diingkari oleh Nabi SAW dengan tegas begitu. Keenam, at-tasrihu bi anna man ta'allaqa syai'an nukila ilaih. Ya, penjelasan bahwa siapa yang mengalungkan sesuatu ya jimat atau apa tadi yang sedang kita bahas, maka Allah akan pasrahkan kepadanya. Dia akan tidak diurusi oleh Allah. Lihat penjelasan dari Syekh Utsaimin ai fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam fa innaha la taziduka illa wahnan fa innahu lamma rakana wa wakala nafsahu ilaiha lam yantafi. Karena seorang itu asli nih kalau memasrahkan dirinya pada jimat yang gak ada faedahnya, bal zadathu dha'fan, bahkan dia akan tambah lemah. Lima yajri alaihi minal awhamil khayalat wa sayati tasrihu bihadza fi hadithi Abdullah ibni Ukaim fil babil ati. Ya, ketika dia kalau pakai barang-barang seperti itu kan dia akan terkena berbagai macam khayalan dan juga kegundah gulanaan. Ya, nanti akan lebih jelas lagi di belakangnya. Jadi orang kalau udah pakai jimat udah Allah berlepas diri darinya. Taib. Kemudian yang ke
7. At-tasrihu bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Ya, ini jelas sekali ya di dalil yang terakhir penjelasan bahwa yang menggantungkan satu jimat dia telah berbuat syirik. Ke-8, anna ta'liqal khayti minal humma min dzalika, bahwa di antara bentuk jimat kesyirikan adalah menggantung-gantungkan pakai gelang, pakai tali atau yang semisal untuk mencegah penyakit panas. Ini jelas sekali ya. Apa hubungannya gelang dengan panas ya. Taib. Ke-9 ya, tilawatu Hudzaifah al-ayah. Ya, ke-9 ini yang bisa kita bahas adalah Hudzaifah bin Yaman membaca ayat. Ini dalilun ala anna sahabata yastadilluna bil ayati allati fi syirkil akbar ala al-asghar. Ini sebagai dalil bahwa para sahabat mereka berdalil dengan ayat-ayat yang berbicara tentang masalah syirik besar untuk menghukumi masalah syirik kecil. Kama dzakara Ibnu Abbasin fi ayatil Baqarah. Sebagaimana disebutkan Abdullah bin Abbas dalam surat Al-Baqarah. Ya, artinya apa? Ini boleh berdalil dengan syirik besar untuk menghukumi syirik kecil. Ya, artinya karena memang syirik ini dosanya sangat besar. Ya, sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kata Syekh Utsaimin menambahkan di sini, ai fi qaulihi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya, sayati hadza fi babin mustaqbal. Ya, ini yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah yang akan dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, bolehnya untuk berdalil dengan dalil yang berbicara tentang syirik besar untuk syirik kecil nanti akan dibahas khusus di bab setelahnya ya, bab berikutnya nanti. Kemudian yang ke-10, anna ta'liqal wada'i anil aini min dalika, bahwa gantung-gantungkan ya semacam perhiasan tertentu untuk ya, mencegah penyakit ain ya. Tadi saya katakan perhiasan karena wadah itu seperti siput itu loh ya. Kan dirangkai-rangkai digantungkan jadi kalung, jadi gelang dan lain sebagainya. Itu juga termasuk kesyirikan ya. Terakhir 11, ad-du'a wala man ta'allaqa tamimatan annallaha la yutimmu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu ay tarakallahu lah. Ya, penjelasan ya. Doa ala ini artinya doa kejelekan bagi siapa yang menggantungkan tamimah, bahwa Allah tidak akan menyempurnakan urusannya, dan siapa yang menggantungkan wada'ah maka Allah akan meninggalkan dia, Allah tidak akan mengurusinya pula. Ya, selesai bab 7. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.